harus ngikuti temponya. Kalau temponya ngajak cepat-cepat, ini kan kelihatan nanti mau lambat atau mau berhenti. Ada krunya di sini. Nah ini berarti lambat. Namanya di pertengahan jalan gitu kan pasti ada hambatan atau tantangan yang kami hadapi gitu ya. Tapi sejauh ini selalu positif ya, orangnya positif, mau belajar memang orangnya keras ya, disiplin, itu saya kagumnya di situ. Adalah kalau warung-warung lain begitu, bagaimana sih mengundang konsumen untuk datang pasang lagi harganya. Kalau ini enggak, mereka coba untuk menerapkan budaya-budaya yang ada, ketertarikan tentang ya tuh, mereka datang ini bukan hanya untuk makan tapi mengobati kerinduan. Kebetulan sudah 2 tahun inilah sering kesini baik sendiri maupun dengan keluarga. Makanannya enak. Yang sering saya pesen bakmi goreng, dan kalau nyonya itu bakmi rebusnya enak lah pokoknya. Jakarta adalah kota metropolitan yang merupakan tujuan berbagai suku di Indonesia untuk mengadu nasib mencari nafkah. Kesibukan dan hiruk-pikuk kota Jakarta seolah tiada henti sepanjang hari. Dari mulai pebisnis kelas atas, pegawai, hingga pedagang kaki lima saling terkait seperti rantai makanan saling bergantung. Namun, keriuhan mencari penghidupan secara ekonomi seolah menggerus budaya yang menjadi akar setiap suku yang ada di ibu kota ini. Kami beralih ke kawasan Pondok Gede, Bekasi yang merupakan wilayah penyokong Jakarta sebagai kota metropolitan. Di pinggiran Jakarta ini, kami menemui seorang pedagang kecil bakmi Jowo yang sangat peduli terhadap kesenian dari daerah asalnya, Yogyakarta. Nama saya Agung, ya, biasa dipanggil Agung. Nama lengkap saya Agung Setiawan. Ya, saya tinggal di Kampung Sawah di Bekasi, ya, di Jatimurni kelurahannya ya. Saya sudah tinggal di sini sekitar 16 tahun, ya sekitar 16 tahun, dan saya punya keluarga, punya 1 anak, dan punya bidang usaha yang sifatnya ya usaha kecil-kecilan lah untuk kumpul-kumpul bersama dengan teman-teman di sekitar sini. Usaha saya tuh usaha kuliner, usaha bakmi Jogja. Ya kebetulan saya berasal dari Jogja, ya tepatnya daerah Sleman. Ya saya dan punya pengalaman di bidang itu ya di paruh waktu perjalanan hidup lah, katakan menjelang purna tugas, ya menjelang istilahnya persiapan hari tua lah, saya mencoba membuka usaha yaitu bakmi Jogja itu, dan saya mencoba memperkenalkan bakmi Jogja ini di kalangan masyarakat, di kalangan teman-teman, dan siapa saja yang pengen mencoba mencicipi makanan tradisional dari Jogja. Paling tidak ya dari usaha ini saya bisa, harapannya bagi yang kangen Jogja itu bisa terobati dengan Jogja, ya. Dan saya bisa ini juga artinya mengenang kembali ataupun tidak lupa dengan di mana saya berasal. Kalau
spirit ataupun semangat atau yang melatar belakang itu ya sebetulnya ya jelas saya sebagai orang Jawa, saya sebagai orang yang berasal dari Jogja ya, saya pengen mengenalkan Jogja itu seperti apa ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ingin membawa Jogja itu ke tempat di mana saya tinggal. Pastinya yang saya bawa adalah sesuatu yang baik. Intinya adalah supaya orang tahu Jogja dari sisi paling tidak makanannya. Ya, satu yang khas yaitu bakmi Jogja. Mbak. Itu cocok, Mbak? Ya tampon. Oke. Warung bakmi Jowo Mbah Karso Ngumpet milik Agung ini terbilang ramai dikunjungi pelanggan jika dibandingkan dengan lokasinya yang tersembunyi jauh dari keramaian. Ketenangan suasana kampung pinggiran Jakarta ternyata menjadi kuncinya. Hingar-bingar kota seolah hilang, berganti dengan ketenangan seakan berada di kampung halaman. Menjalankan bisnis bakmi Jowo ini, Agung tidak sendirian. Agung didukung penuh oleh Nita, istrinya, serta kerabatnya yang lain. Ketika saya terutama melihat Pak Agung, sosok Pak Agung itu sebagai kepala keluarga, dia sangat ulet, bertanggung jawab, terus ya menyayangi keluarga. Gimana caranya punya visi ke depan, nanti keluarga saya akan seperti ini. Memang di pertengahan jalan gitu kan pasti ada hambatan atau tantangan yang kami hadapi gitu ya. Tapi sejauh ini selalu positif ya, orangnya positif, mau belajar, memang orangnya keras ya, disiplin, itu saya kagumnya di situ. Saya banyak belajar terus terang dari hal-hal kecil. Warung bakmi Jowo Mbah Karso Ngumpet ini melayani pelanggan dengan hati. Darah seni yang dimiliki Agung membawa cita rasa masakan yang diolah dari tangannya sendiri, memiliki cita rasa Yogyakarta yang begitu kental sehingga pelanggan selalu rindu untuk kembali. Kepedulian Agung terhadap kesenian bisa dilihat dari warung, serta sudut-sudut ruangan yang menghiasi, termasuk seperangkat gamelan yang berada di sudut warungnya. Gamelan ini sengaja disiapkan agar para pelanggan bisa mendengar dan menikmati alunan musik tradisional Jawa secara langsung. Kebetulan saya juga orang yang senang berkesenian, ya paling enggak penikmat atau suka menikmati kesenian itu ya salah satu unsur yang saya bawa ya di warung saya kebetulan ada gamelan. Nah, dan gamelan itu bagi saya merupakan satu sarana komunikasi dalam bermasyarakat. Nah, di warung saya kebetulan ada gamelan itu, harapannya ya tempat saya atau warung itu menjadi satu tempat atau komunitas yang sebagai tempat belajar lah. Kita sama-sama belajar, tidak ada guru, tidak ada murid di sini, yang jelas saling ngajari, saling memberi kebisaannya masing-masing. Dan itu rupanya di warung saya itu terjadi seperti itu. Dan ini juga sebetulnya sebelum saya punya warung pun sudah karena senang nongkrong, senang ya menghabiskan waktu senggang, waktu luang, khususnya waktu malam Sabtu, malam Minggu itu kita kebetulan di sini ya, di masyarakat sini saya juga punya banyak teman ya, kita sering berkumpul di situ. Dan awal mulanya juga bernyanyi bersama, bermusik bersama dengan keroncongan sebisanya ya, dengan alat seadanya, dan ini menjadi satu hal yang melatar belakangi
paling tidak usaha saya ini. Kalau tadi dikatakan juga ada keterkaitan, ya ada dalam artian budaya kuliner Jogja kita padu dengan kesenian dari Jogja, yaitu gamelan itu sendiri. Ya sifatnya bukan sekedar menghibur, tapi sebagai tempat belajar. Terus terang, kalau menghibur kan satu hal yang sifatnya kontinu atau terjadwal dan sebagainya. Kalau ini tidak, jadi sifatnya silahkan siapa saja. Ya kebetulan dari teman-teman di sekitar sini juga sering memainkan itu, sering berkumpul. Nah itu saling menularkan kebetulan ada konsumen atau pelanggan yang datang itu pengen belajar, kami persilahkan belajar di situ. Nah, kamu mendahului itu, nah ya. Bareng. Gong, kalau ada gong baru jatuh. Itu juga pas buka tadi ya. Jilu jilu. Coba. Jilu lam lam tem, ya itu ya. Coba ya. Balik ini ulang. Coba ini dulu, nggak usah buka yang itu. Saya awal ketemu tempat ini, awalnya kan ada di sini ada warung bakmi Jogja. Saya tertarik untuk makan bakmi. Ternyata ada ini gamelan ini. Saya coba bertanya-tanya siapa nih yang belajar ini, gitu, siapa aja, apa ada gurunya, apa saya bisa les di sini, gitu. Ternyata ya udah main aja, latihan, kumpulin teman-teman yang banyak. Main latihan di sini gitu. Alat-alatnya ada saron, 1 saron, 2 bonang, 3 gendang, terus gong, ada apa lagi ya? Ya itu aja sih yang saya tahu ya. Saya tahu. Sama 3 yang itu, yang selain itu. Nih, apa itu dulu? Ini kan settingannya belok dulu yang sama itu bisa nggak apa-apa. Nanti sampai nunggu teman yang lain. Apa? Isi ulang. Cuma nanti pas apa vokal masuk itu ininya jangan kenceng-kenceng. Juga nanti temponya akan diperlambat. Coba sekarang buka lagi ya. Siap di 6 sih. Coba ya. Kalau tadi kan jong-jong sekarang. Saya mengenal dari pertengahan kelas 10 dari tahun 2019-an, 2020. Saya awalnya diajak sama teman-teman untuk makan di sini. Awalnya makan karena teman-teman penasaran. Ini apaan sih Pade? Ini apaan sih Pade? Akhirnya saya dan teman-teman coba mukul-mukul asal. Akhirnya Pade di situ mulai mau belajar nggak? Saya bilang sama teman-teman, mau lah. Oke, saya ajarin. Tapi datang ya setiap minggunya sekali. Seminggu sekali itu latihan, sering latihan. Beberapa lagu bisa. Kita juga sering keluar ngeliat kontes jaranan ini yang mainin itu. Dan pada akhirnya ya kita semua terbentuk tim. Yang jelas ya awal mulanya ya karena saya senang
Saya senang berkesenian. Saya punya usaha kuliner atau warung yang berlatar belakang budaya Jogja itu. Ya, saya pikir tidak ada salahnya saya mencoba, istilahnya kalau orang Jawa mangkulah, istilahnya ngukup untuk ya disatukan dengan, dikombinasi dengan warung bakmi Jogja itu. Agung pun tidak segan membagi ilmu bagi siapapun yang ingin belajar berbagai alat musik tradisional ini. Teknologi digital dan perkembangan gadget yang luar biasa saat ini begitu mencengkram kehidupan generasi muda hingga banyak sisi kehidupan terabaikan. Ya, cerita menarik juga ya. Ternyata dia itu anak dari salah satu sekolah yang sama atau dari teman sekitarnya ya, itu mereka mengajak gurunya datang. Nah, sehingga saya pun juga kenal, istilahnya kenal dengan anaknya, kenal juga dengan orang tuanya. Nah, itu saya semakin merasa berarti. Kehadiran ini berarti dalam artian anak pun merasa bangga, pengen ngasih tahu orang tuanya ya gurunya diajak. Sebenarnya ya agak sungkan-sungkan juga, tapi ketika ini ya kita namanya udah komunikasi seni itu ya akhirnya juga cair juga. Akhirnya kita membaur dan bisa latihan bareng, kenal, sehingga ada keakraban di situ. Bahkan orang tuanya pun juga tahu. Jadi jelas anak-anak itu pun juga kemana perginya itu tahu. Ibaratnya orang tuanya tidak terlalu risau, tidak terlalu khawatir. Oh, paling ke tempat bakmi ini, ke Mbah Karso ngumpet paling ya. Itu udah jelas, alamatnya jelas. Negeri ini begitu beruntung masih memiliki orang seperti Agung yang peduli dengan kelestarian budaya. Walaupun telah lebih dari 20 tahun merantau ke ibu kota, jiwa seni dan kecintaannya akan budaya leluhur tidak pernah luntur. Ya, kalau untuk pelanggan saya, ya harapannya mereka senang. Istilahnya dibawa suasana ke kalau judulnya kita usaha bakmi Jogja ya, suasana Jogja itu dapatlah di hati mereka ya, sedikit terobati, mungkin kangennya Jogja atau pengen taunya Jogja, kurang lebih terwakililah di situ kan semuanya ya. Lalu kalau dari keseniannya ya harapannya ya dengan kegiatan saya yang skop yang kecil ini, semampu saya ini, mudah-mudahan menjadi satu ya, bukan mudah-mudahan, ini adalah bukti saya bahwa saya punya tanggung jawab terhadap kesenian ini. Karena saya juga merasa ya siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan ini ya. Mungkin orang ya istilahnya harus menunggu kapan, dan ya sekarang kalau saya lakukan yang saya bisa lakukan. Dan ini harapan ke depan ya kebudayaan atau kesenian ini ya semakin berkembang, semakin dikenal, tidak hanya bisa membunyikan satu gending dan lain sebagainya, tapi jalinan kekerabatan, jalinan persaudaraan, silaturahmi itu terjadi di situ. Dan itu hakikat dalam kehidupan kita. Kesenian atau apapun yang kita lakukan itu hanya satu sarana, tapi yang utama adalah bagaimana kita menjalin satu hubungan kekeluargaan yang baik satu sama lain, sehingga bisa membangun sesuatu kehidupan yang lebih baik.